Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillahil qail awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi manasik yang ketujuh, di mana tema dari manasik ketujuh ini cara sholat fardu di waktu bepergian, khususnya bepergian umroh maupun juga bepergian haji. Sangat-sangat disayangkan apabila ada orang melaksanakan ibadah umroh tetapi dia dengan sengaja meninggalkan sholat fardu. Padahal sholat fardu adalah jauh lebih penting daripada umrohnya. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, yang dihitung pertama kali itu bukan umrohnya, yang dihitung pertama kali bukan hajinya, tetapi yang dihitung pertama kali oleh Allah adalah sholat fardunya. Apabila salat fardunya baik, maka semua ibadah yang lain dinilai baik oleh Allah. Apabila salat fardunya tidak baik, maka ibadah-ibadah yang lain oleh Allah akan dinilai tidak baik. Nah, Allah sudah menghendaki yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah-mudah. Baik itu dalam ibadah apapun, Allah sudah memberi berbagai macam fasilitas dan kemudahan-kemudahan agar hambanya ini tidak merasa berat. Pada waktu bepergian Allah telah memberi berbagai macam rukhsah, sehingga ada 3 macam cara dalam rangka kita melaksanakan salat fardu di saat bepergian ini. Yang pertama adalah kita melaksanakan sholat seperti biasanya. Artinya waktu duhur kita mengerjakan 4 rakaat, waktu asar kita kerjakan 4 rakaat. Itu melaksanakan seperti ketika kita di rumah. Cara yang kedua adalah dengan cara rukhsah, yaitu dengan cara qashar, yaitu menjadikan 2 rakaat terhadap sholat yang 4 rakaat. Sholat duhur yang aslinya adalah 4 rakaat, boleh kita jadikan diringkas menjadi 2 rakaat saja. Namanya adalah qashar, ya, memperpendek sholat. Memperpendek sholat ini bagi orang yang awam biasanya menganggap adalah malas, ya. Bagi orang awam mengira bahwa 2 rakaat itu pahalanya lebih sedikit. Padahal dengan kita melaksanakan rukhsah 2 rakaat ini berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah yang telah diberikan kepada orang yang sedang bepergian untuk mengambil satu kemudahan-kemudahan, sehingga pekerjaannya hanya 2 rakaat tapi pahalanya lebih banyak. Lalu cara yang ketiga adalah menjamak, ya. Karena mungkin bepergiannya sangat jauh, maka diperbolehkan kita melakukan sholat jamak. Nah, sholat jamak itu sudah ada pasangannya. Duhur dijamak dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi kalau asar dengan maghrib tidak boleh, atau subuh dengan duhur tidak boleh. Nah, itu mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 sholat. Apabila dilaksanakan di awal waktu sholat yang pertama, ya, di sholat waktu yang pertama, ibaratnya sholat duhur dikumpulkan dengan asar, lalu dikerjakan pada waktu sholat duhur, maka itu namanya jamak takdim. Jamak takdim. Sebaliknya, apabila sholat duhur dikumpulkan dengan asar dan dilaksanakan di waktu asar, maka itu namanya jamak takhir. Oleh karena itu kita lakukan, ibarat umpamanya jamaah kita yang akan berangkat bulan Agustus yang akan datang ini terbangnya insya Allah take off-nya itu sekitar jam 2 siang. Maka ketika adzan duhur kita masih ada di bandara, maka usahakan kita di bandara sudah punya wudhu. Begitu ada adzan kita sholat 2 rakaat sholat duhur, lalu salam. Setelah itu berdiri lagi, kita sholat lagi dengan asar.
Diperkirakan kita nyampe di Mekah, di Jeddah itu nanti adalah maghrib atau menjelang Isya. Maka maghrib dan Isya bisa kita jamak takhir. Artinya ketika masuk waktu maghrib, kita niat sholat maghrib saya akan dijamak takhir dengan sholat Isya. Begitu nyampe di Jeddah kita ambil wudhu, begitu adzan Isya kita sudah melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, lalu kita bisa melaksanakan sholat Isya 2 rakaat karena dikosor. Sehingga selama kita melaksanakan ibadah umroh, kita tidak meninggalkan sholat fardu sama sekali. Dengan cara seperti itu adalah begitulah ibadah yang benar. Dan berbeda sekali antara orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Sehingga pembimbing ini berperan aktif, wajib berperan aktif ya. Kalau tidak mengingatkan kepada jamaah-jamaahnya, maka si pembimbing juga ikut berdosa. Dan apalagi yang memang kita sengaja menganggap ribet untuk sholat, wah ini berbahaya ini. Jangan-jangan nanti adalah ibadahnya tidak makbul. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang bagaimana cara sholat fardu di waktu pepergian ini adalah menjadi pencerahan buat kita sekalian, sehingga ibadah kita dan perjalanan kita menjadi perjalanan yang menyenangkan dan ibadah kita menjadi ibadah yang makbul. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.